Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Eva Hanum, Ibu Reni, dan Mas Bian, serta Mbak Yuni. Malam ini kita menyelenggarakan sidang tesis dengan judul Analisis Behavioral Acceptance dan Security Behavior dalam penerapan digital workplace di subsektor industri kreatif dari Saudara Muhammad Fibian Aflah. Ini rasanya satu dua bulan lalu ya, Bian, Tiga seminar. bulan kayaknya, Pak. Ya, oke, Bian, Anda diberi waktu sekitar 15 maksimum 20 menit ya, jangan lebih, Baik, untuk menyampaikan hasil dari risetnya, dan nanti akan diikuti dengan tanya jawab. Sudah siap? insya Allah, Pak Tatang. Oke, silakan. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, saya ucapkan terima kasih kepada dari dosen penguji, ada Dr. OSI XSG Syarifah Hanum, STMT atau Bu Eva, lalu ada Ibu Reni Nadia Fatin, Eskom MBA PhD atau Bu Reni, dan juga ada Pak Tatang. Saya ucapkan terima kasih banyak telah mendampingi dalam proses tesis ini dari awal sampai sidang tesis hari ini, yaitu ada Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc, IPU. Lalu saya ucapkan juga Mbak Yuni, terima kasih banyak atas bantuan-bantuannya selama perkuliahan dan sampai sidang tesis hari ini. Hari ini atau malam ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Behavioral Acceptance dan Security Behavior dalam penerapan digital workplace di subsektor industri kreatif. Saya ucapkan terima kasih juga ini dari Bu Reni ya, waktu seminar proposal ada perbaikan di judul juga dan saran perbaikan di judul juga. Nah, mungkin saya izin perkenalan terlebih dahulu. Nama lengkap saya Muhammad Fibian Afla dengan NRP 60322-12005. Biasanya biasa dipanggil Bian atau Fibian gitu. Saya saat ini bekerja sebagai HR gitu, di mana background pendidikan saya adalah sarjana psikologi. Saya juga ada beberapa sertifikasi profesional seperti CHRP, itu adalah Certified Human Resource Professional. Terus saya ada beberapa pengalaman profesi sebelumnya. Saat ini saya bekerja sebagai People Strategy Specialist di Eden Farm Food Service Technology, dan saya juga ada beberapa pengalaman di industri. Nah, untuk agenda presentasi malam ini, beberapa partnya adalah pendahuluan, kajian pustaka dan dasar teori, metode penelitian, analisis, kesimpulan dan saran. Mungkin kita mulai dari fenomena dulu yang sebelumnya saya sudah presentasikan waktu seminar proposal, di mana memang terdapat pertumbuhan pekerja pekerja sektor ekonomi kreatif gitu kan, dari waktu 2011, pada tahun 2011 yaitu angkanya 14 juta sampai 2022 itu 23,98 juta. Memang kenaikannya tidak signifikan gitu, tetapi ini adalah perwujudan komitmen bangsa Indonesia akan menuju ekonomi biru gitu kan, di mana sektor industri kreatif juga berkembang dan menjadi pusat perhatian. Penggunaan platform digital workplace ini sangat membantu untuk pekerjaan di sektor industri kreatif karena memang skala scale company-nya biasanya nggak terlalu besar gitu. Jadi platform-platform teknologi itu sangat memudahkan karyawan dan membantu karyawan gitu untuk berkolaborasi lebih efektif dan produktif gitu. Tetapi teknologi ini sifatnya digital gitu. Jadi tetap ada potensi-potensi seperti resiko keamanan cyber dan keamanan digitalnya sendiri gitu. Apabila terjadi insiden gitu kan, maka perusahaan juga akan mengalami dampaknya gitu, yaitu seperti mengalami kerugian penurunan keuntungan nilai pasar gitu, tuntutan hukum, reputasi yang rusak gitu, dan kita udah banyak melihat contohnya hari-hari ini. Dan dari skala individu itu juga dapat mengalami kerugian seperti pencurian identitas, kerugian finansial, tingkat stres yang tinggi ataupun dampak psikologis lainnya gitu. Lalu penggunaan digital workplace yang meningkat juga gitu kan. Sebenarnya ini bukan hanya di industri kreatif aja, tetapi di banyak ya kita untuk proses learning juga digunakan gitu dan sebagainya lah. Kita nggak lepas sekarang pada digital workplace platform ini gitu. Nah, ini merupakan tantangan baru terkait bagaimana penerimaan perilaku termasuk etikanya dan bagaimana keamanan digitalnya itu sendiri gitu. Nah, ini ancaman cyber juga terus berkembang dengan variasi dan kompleksitas yang semakin beragam.
Nah, sebenarnya apa sih digital workplace itu sendiri gitu kan? Mungkin ketika mengingat presentasi saya sebelumnya, digital workplace adalah konsep kerja menggunakan teknologi digital untuk menciptakan cara kerja yang lebih efektif sehingga karyawan menjadi lebih produktif dan kolaboratif tanpa terikat lokasi fisik ataupun perangkat spesifik gitu. Nah, manfaat lainnya adalah ini untuk memfasilitasi pertukaran informasi, melakukan kolaborasi, pembelajaran dan inovasi bukan hanya di antara karyawan saja, tetapi baik itu dengan customer atau pelanggan dan juga dengan mitra. Nah, pada penelitian ini ada dua digital platform yang saya fokuskan, yaitu adalah Microsoft 365 dan Google Workspace, di mana Microsoft 365 itu cikal bakalnya adalah dari Microsoft Office pada tahun 2011 launching Cloud Office yaitu berbasis cloud, dan 2020 baru berganti nama menjadi Microsoft 365 yang kita kenal sekarang dengan berbagai fitur dan produk-produk yang ada di dalamnya. Nah, Google Workspace lebih dulu tahun 2006 sudah meluncurkan fitur yang berbasis cloud, dan dari awal namanya Google G Suite, sekarang menjadi Google Workspace. Nah, mengenai kerangka berpikirnya, kita melihat bagaimana nih pada penelitian ini bagaimana aspek perilaku pada penerapan teknologi itu sendiri. Lalu kita perlu memahami pola perilaku dan melakukan evaluasi penggunaan teknologi itu sendiri gitu, karena sudah diterapkan bukan ingin diterapkan gitu. Nah, terus selanjutnya bagaimana pengaruh perilaku itu juga mempengaruhi keamanan gitu. Karena perilaku mempengaruhi aspek teknis keamanan yang menimbulkan kekhawatiran dan kerentanan data sebenarnya, dan ini berkorelasi dengan keamanan cyber menurut penelitian sebelumnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana keterkaitan antar variabel yang mempengaruhi penerimaan dan keamanan penerapan digital workplace, lalu bagaimana pola perilaku pengguna pada penerimaan dan keamanan penerapan digital workplace, lalu yang ketiga bagaimana strategi perusahaan atau organisasi untuk menerapkan digital workplace dengan aman. Nah, dengan tujuan-tujuan yang selaras dengan rumusan masalah, bagaimana menganalisis keterkaitan faktor, mengkaji pola perilaku penggunaan platform digital workplace itu sendiri, lalu merumuskan rekomendasi strategi penggunaan yang aman untuk menerapkan teknologi digital workplace. Manfaat praktisnya adalah menjadi strategi bagi perusahaan dan pengembang digital workplace platform itu sendiri. Lalu mengenai manfaat akademisnya diharapkan ini berkontribusi pada keilmuan. Lalu mengenai ruang lingkupnya, pekerjaannya adalah subjeknya adalah pekerja pada bidang industri pengembang aplikasi, yaitu salah satu sub-sub di subsektor industri kreatif. Objek penelitiannya adalah penggunaan Google Workspace dan Microsoft 365. Pendekatannya adalah studi behavioral dengan UT-OT dan security behavior model. Ini adalah model UT-OT yang saya gunakan yang dari Van Cates gitu. Ada variable performance expectancy, fault expectancy, social factors, facilitating condition, behavioral intention, hingga use behavior. Lalu untuk security behavior modelnya, ini merupakan adaptasi dari IUIPC dari Chris et al. Gitu, di mana variabelnya ada respon efikasi, self efikasi, security awareness, perceived security threat, dan security behavior yang akan mempengaruhi security behavior itu sendiri. Nah, mengenai penelitian terdahulu ada yang berkaitan langsung dan beberapa penelitian lainnya, yaitu user behavior influence on cybersecurity strategy effectiveness, di mana memang secara signifikan cybersecurity effectiveness atau efektivitas keamanan cyber itu dipengaruhi oleh penerimaan teknologi itu sendiri. Lalu ada penelitian juga mengenai literatur review berkaitan dengan bagaimana UT-OT, faktor yang ada di UT-OT itu juga berkaitan terhadap kepatuhan keamanan cyber. Dan ini penelitian terdahulu juga sebelumnya. Dan analisis saya menggunakan SEM, Structural Equation Modeling. Mengapa saya menggunakan SEM? Karena saya melihat ini persoalan yang diteliti juga cukup kompleks dan faktor atau variabelnya tidak bisa diukur secara langsung atau ini merupakan variabel laten gitu. Dan saya menggunakan software Smart PLS 3 untuk melakukan analisis konfirmatori dan memberikan prediksi dari model yang coba diujikan atau diteliti ini. Nah, mengenai Dasein, Dasolin, dan Novelty-nya ini adalah untuk melengkapi gap-gap yang ada mengenai penelitian ini gitu, di mana memang saya mengintegrasikan dari UT-OT dan Security Behavioral Model dan sebagai pendekatan dari studi behavioral juga gitu. Lalu UT-OT ini adalah model yang saya tawarkan pada penelitian ini gitu, disusun berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya gitu, teori-teori yang ada. Terdapat 12 hipotesis atau 12 PET yang sebagai UT-OT and Security Behavior Integrated Model konseptualnya.
pada metode penelitian saya sudah sampai setelah seminar proposal saya sudah sampai pada lalu setelah revisi saya sampai pada pengambilan data. Setelah pengambilan data setelah data terkumpul melakukan validitas gitu dan reliabilitas hingga akhirnya melakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan dan saran. Nah, mengenai detail metode penelitiannya sendiri, saya menggunakan metode kuantitatif deskriptif SEM, lalu teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan data primer, dan kuesionernya dengan metode tryout terpakai, jadi data yang diuji coba dan data penelitian itu sama. Dan mengenai populasi dan sampling gitu, saya melakukan simple random sampling, dan berdasarkan teorinya Hare itu sebenarnya rasio yang dibutuhkan untuk sampel atau responden itu adalah 10:1. Maka dari 12 hipotesis tadi atau 12 P tadi sebenarnya minimum itu ada 120 sampel. Tetapi ada teori juga yang menyebutkan hasil estimasi yang lebih akurat dan konsisten itu perlu sampel yang lebih besar, lebih dari 250. Saya menggunakan rumus Taro-Yamane untuk mengukur populasi yang lebih besar dan didapati angka dalam angka bulat atau round up-nya itu 399. Dari pengumpulan data yang ada 402 data responden yang bisa digunakan gitu, di mana sebarannya pekerja responden ini adalah pekerja dan variasinya adalah 27 variasi bidang pembuatan aplikasi atau perusahaan tadi. Lalu ada 13 variasi bidang pekerjaan atau posisi pekerjaan. Lalu lebih dari 76% itu berpengalaman lebih dari 2 tahun penggunaan. Lebih dari 80% menggunakan kedua platform. Dari jawabannya sendiri terdistribusi dengan normal, baik dari segi frekuensi, total, dan minnya. Lalu mengenai standar deviasi tidak ada yang negatif. Dari indikator kurtosis juga mesokurtik mendekati 3, angka 3. Lalu dari skewness-nya juga mendekati 0 atau ini simetris secara grafiknya. Nah, uji SEM yang dilakukan adalah uji outer model. Yang pertama adalah uji outer model, yaitu adalah uji untuk mengetahui mengenai validitas dan reliabilitasnya. Setelah dilakukan uji outer model gitu, hasilnya adalah 12 indikator kuesioner yang digunakan valid dan reliable dengan 30 items kuesioner juga valid dan reliable. Uji-uji yang dilakukan adalah convergent validity dengan melihat loading factor dan AV-nya gitu. Lalu ada discriminant validity menggunakan heteroid trait dan monotrait. Lalu ada uji overloading. Lalu ada uji konsistensi reliability melihat composite reliability dan Cronbach's alpha-nya gitu. Dari semua uji ini didapati nilai-nilai tersebut adalah memasuki kriteria dan tergolong valid dan reliable. Lalu saya melakukan uji inner model. Uji inner model ini untuk mengetahui hubungan antar variabel dan apakah model konseptual tadi fit atau tidak gitu. Dan uji yang dilakukan adalah coefficient of determinant atau R square, cross validated redundancy atau Q square, dan effect size atau F square. Lalu ada uji paired coefficient juga, terus ada uji model fit juga SRMR. Dari hasil uji inner model ini didapati model itu fit dengan rata-ratanya dengan kekuatan prediksinya rata-ratanya adalah 60,4%, di mana model tersebut fit dan tergolong moderat atau sedang. Nah, selain uji di dalam uji inner model juga saya melakukan hasil ini adalah hasil uji dari hipotesis gitu, dari 12 PET yang atau 12 hipotesis yang ditawarkan, terdapat satu hipotesis yang tidak berkorelasi dan tidak signifikan, yaitu adalah perceived security threat dan terhadap security behavior, dan 11 variabel lain cukup berkorelasi dan signifikan gitu dengan kriteria tadi. Nah, maka setelah mengevaluasi model konseptual penelitian ini, saya mengeluarkan perceived security threat terhadap security behavior, yaitu H8 tadi, hipotesis ke-8 tadi, dan yang di sebelah kanan adalah model akhir penelitiannya gitu, setelah menghilangkan perceived security threat. Nah, mengenai pembahasan analisis variabelnya gitu, kita melihat bahwa performance ekspektansi, effort ekspektansi, dan social influence berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention gitu. Nah, lalu ada respon efikasi, self efikasi, dan security awareness berpengaruh signifikan terhadap security behavior. Lalu kita melihat juga security behavior dan behavioral intention berpengaruh signifikan terhadap use behavior. Lalu facilitating condition, security behavior, dan use behavior berpengaruh signifikan terhadap continued usage.
Lalu pada hipotesis yang tidak signifikan, yaitu perceived security threat terhadap security behavior, itu tidak berpengaruh signifikan. Ini dijelaskan mungkin terdapat kemungkinan faktor-faktor lain lebih dominan, yaitu tadi security behavior, seperti mempengaruhi, yang lebih dominan mempengaruhi security behavior, yaitu self efficacy atau social influence yang berperan lebih kuat daripada perceived security threat, sehingga efek dari perasaan ancaman ini mengenai pola perilakunya, efek dari perasaan ancaman keamanan menjadi teredam oleh faktor-faktor yang lebih signifikan tadi. Asumsi lainnya adalah latar belakang subjek gitu, karena menggunakan subsektor industri kreatif, yaitu spesifiknya adalah pembuatan aplikasi, artinya mereka sebagai orang yang terbiasa menggunakan teknologi atau membuat teknologi, maka mereka diasumsikan sebagai early adapter dalam teknologi. Dan ini juga bisa meminimalisir faktor persepsi, yaitu perceived security threat tadi. Nah, untuk menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian yang ketiga, yaitu bagaimana organisasi perlu merumuskan dan mendapatkan strategi dalam penerapan dan keamanan teknologi, terkhususnya adalah digital workplace platform, dengan memahami perilaku pengguna dan mengevaluasi penggunaan digital tools yang pada akhirnya untuk meningkatkan produktivitas, maka terdapat implikasi manajerial yang bisa dilihat dari pola perilaku pada hasil dan pembahasan penelitian ini, yaitu ada kontribusi praktik dari temuan pertama gitu pada analisis deskriptif. Temuan pertamanya adalah bidang pekerjaan responden ini cukup terdistribusi ke berbagai lini pekerjaan dari 13 bidang atau posisi pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut tadi. Nah, implikasi manajerialnya adalah pemahaman terkait dibutuhkannya dalam melakukan pemahaman terkait dibutuhkannya digital workplace platform dalam melakukan berbagai pekerjaan dan proses bisnis, sehingga di sini perlu adanya upaya optimalisasi pemanfaatan dan menciptakan inovasi kerja melalui platform digital workplace yang pelaksananya bisa dari inisiasi dari Departemen Teknologi dan Departemen HR. Nah, lalu yang ketemuan yang kedua yaitu adalah lebih dari 80% itu menggunakan kedua platform digital workplace, yaitu baik Microsoft 365 dan Google Workspace. Artinya di sini kita melihat implikasi manajerial perlu mengakomodir kompleksitas dan keragaman kebutuhan dalam lingkungan kerja digital untuk memaksimalkan manfaat. Ini bisa terjadi pada kolaborasi seluruh departemen. Tetapi dengan support dari implikasi manajerial selanjutnya, yaitu pentingnya peningkatan fleksibilitas pengguna dengan mengembangkan fitur kolaborasi lintas platform, yaitu melakukan integrasi dan multiformat yang bisa dilakukan dari kedua platform dan backup antar platform sebenarnya. Dan peningkatan ini dilakukan oleh provider platform. Lalu temuan ketiga gitu dari hasil analisis uji SEM kalau yang ini, yaitu performance expectancy, effort expectancy, dan social influence berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention. Implikasi manajerialnya adalah bagaimana strategi manajemen mendorong niat karyawan dengan melakukan sosialisasi manfaat menjalankan praktik keamanan. Nah, ini mungkin pelaksana atau inisiatornya bisa dari unit learning and development yang ada di Departemen HR. Lalu implikasi manajerial selanjutnya pada temuan ketiga, yaitu adalah bagaimana melakukan internalisasi budaya keamanan dengan manajemen memberi contoh mengenai berperilaku aman. Ini mungkin inisiasinya bisa dari unit culture and engagement dari Departemen HR. Lalu implikasi manajerial pada temuan ketiga selanjutnya adalah rekomendasi pengembangan fitur keamanan sekaligus user interface dan user experience yang lebih intuitif dan mengakomodasi kebutuhan user oleh provider, yang kita bisa pertimbangkan dari pola-pola perilaku pada temuan ketiga, yaitu performance expectancy, effort expectancy, dan social influence itu berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention itu sendiri gitu. Jadi niat untuk menggunakan. Nah, ini pelaksananya atau ini yang melakukan adalah provider platform itu sendiri gitu. Dalam konteks ini adalah Microsoft dan Google. Nah, temuan yang keempat yaitu adalah respon efikasi, self efficacy, dan security awareness itu berpengaruh signifikan terhadap security behavior. Implikasi manajerialnya adalah langkah peningkatan kesadaran keamanan melalui kampanye kesadaran dan sosialisasi bahaya-bahaya keamanan cyber atau campaign awareness. Ini pelaksananya bisa dari expertnya yaitu unit IT security dan berkolaborasi dengan unit culture and engagement. Implikasi manajerial selanjutnya pada temuan keempat yaitu adalah pembuatan modul dan pelatihan terkait keamanan sekaligus pemanfaatan digital workplace yang lebih produktif agar karyawan dapat selalu melakukan langkah prevensi gitu, karena respon efikasi dan self efikasi ini tentang bagaimana individu itu melakukan prevensi atau kurasi dari sebuah insiden atau resiko gitu.
Ini pelaksananya adalah unit IT Security dan berkolaborasi dengan unit Learning and Development yang ada di Departemen HR. Lalu temuan yang kelima adalah Security Behavior dan Behavioral Intention berpengaruh signifikan terhadap use behavior. Implikasi manajerialnya adalah bagaimana nih manajemen bisa menerapkan sebuah culture gitu ataupun sistem feedback, rewards, dan recognition untuk karyawan yang konsisten berperilaku aman dan dan menemukan celah keamanan untuk menjadikan perilaku aman bagian integral dari niat gitu. Jadi berkorelasi antara niat dan perilaku penggunaan digital workplace. Nah, ini mungkin kolaborasi dari unit IT security, departemen HR, dan eksekutif level juga support dari eksekutif level. Lanjut kontribusi atau temuan selanjutnya, temuan yang keenam adalah facilitating condition, security behavior, dan use behavior berpengaruh signifikan terhadap continued usage. Implikasi manajerialnya adalah pentingnya memelihara infrastruktur tangible and intangible teknologi untuk mendukung perilaku aman terintegrasi dalam proses kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan atau secara berkelanjutan. Inisiatornya mungkin bisa dari Departemen Teknologi dan Departemen Operasional, lalu implikasi manajerial selanjutnya dari temuan kelima adalah melakukan asesmen keamanan dan peningkatan fitur keamanan secara berkala, update berkala gitu mungkin secara konkretnya, sehingga pengguna merasa aman dan nyaman dalam menggunakan digital workplace secara terus-menerus. Nah, ini dilakukan oleh provider platform peningkatannya. Lalu secara kontribusi teoritis, ini memberikan model konseptual yang berbeda dan lebih komprehensif, artinya mengisi gap dengan pengembangan model behavioral acceptance, yaitu UTAUT dan security behavior yang diintegrasikan. Yang kedua, melengkapi gap penelitian dan memperluas penerapan UTAUT dan security behavioral model dengan analisis SEM untuk memahami transformasi digital, dan semoga bisa dapat dijadikan landasan penelitian terkait gitu dari hasil penelitian ini. Yang ketiga adalah bagaimana membantu memahami analisis efek positif keamanan teknologi seperti peningkatan produktivitas dan kepercayaan pengguna, lalu juga bagaimana menganalisis efek negatif yang mungkin timbul dari kegagalan dalam mengadopsi teknologi keamanan. Nah, kesimpulannya dari penelitian ini, hasil analisisnya menunjukkan 11 hipotesis berkorelasi dengan signifikansi positif, artinya berkorelasi positif artinya linear, tetapi satu hipotesis tidak bersignifikansi dan berkorelasi. Model analisis ini memiliki kekuatan prediksi 60,4% atau pada tingkat moderat. Yang kedua, pola perilaku pengguna dalam konteks penerimaan dan keamanan digital workplace signifikan dipengaruhi faktor-faktor penelitian ini, kecuali persepsi keamanan atau perceived security threat tadi, untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan secara efektif dan aman dalam menggunakan digital workplace platform. Yang ketiga, penelitian ini berimplikasi manajerial dan mengisi gap penelitian penerimaan teknologi dan keamanan, serta dampaknya pada tingkat organisasi maupun individu, menghasilkan strategi untuk menerapkan digital workplace yang platform secara efektif dan aman sehingga berkorelasi dengan produktivitas. Saran pada penelitian ini adalah mengenai kerangka penelitiannya bisa mengembangkan atau mengintegrasikan lebih lanjut teori-teori perilaku dan teori-teori keamanan lainnya, baik itu dari perspektif kolaborasi antara ilmu psikologi dan manajemen teknologi mengenai perilaku manusia dalam konteks keamanan cyber. Ini akan melengkapi model yang ada. Lalu mengenai objek penelitian bisa mengeksplorasi lebih banyak jenis platform digital workplace lain dan perbedaan dalam kebutuhan keamanan pengguna yang akan mengungkap tantangan keamanan yang lebih beragam pada setiap platformnya sebenarnya. Lalu yang ketiga, subjek penelitian bisa melibatkan subjek dari industri dan tingkat pengalaman teknologi yang lebih beragam atau lebih wide, akan meningkatkan pemahaman faktor yang mempengaruhi perilaku keamanan pada berbagai konteks pekerjaan dan tingkat pengetahuan serta keterampilan teknologinya lebih detail gitu. Nah, mungkin tadi penyampaian hasil dan pembahasan dan mengenai penelitian saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon bimbingannya, dan saya mohon maaf mungkin kalau ngelihat agak ke atas karena saya pakai 2 layar gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Tatang ya. Oke, baik. Terima kasih, Bian.